Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-458. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Untara tidak memerlukan banyak waktu untuk beristirahat. Ia pun segera mulai lagi dengan tugas-tugasnya yang berat. Namun kemudian ia tidak lagi tinggal bersama para perwira di rumahnya. Namun untuk sementara, ia tinggal bersama pamannya. Karena itulah, maka Kiai Gringsing bersama kedua muridnya dan Ki Sumangkar pun merasa bahwa kehadirannya hanya akan mengganggu saja. Tetapi ketika mereka minta diri untuk pergi ke Sangkal Putung, ternyata bahwa Untara dan Widura menahannya. "Tinggallah di sini untuk beberapa lama, Kiai," berkata Untara. "Di saat-saat ini, aku masih terlampau malas untuk berbuat sesuatu. Kehadiran Kiai berdua di sini, rasa-rasanya membuat aku tentram. Tetapi di sini ada sepasukan prajurit yang kuat dengan beberapa orang perwira yang cakap," sahut Kiai Gringsing. Untara tertawa. Jawabnya, "Hahaha, sepasukan prajurit yang kuat, beberapa orang perwira yang cakap akan lebih meyakinkan lagi jika ditambah dengan dua orang tua yang pilih tanding bersama dua orang muridnya. Ingat bahwa Agung Sedayu itu nilainya tidak kalah dengan seorang perwira muda prajurit Pajang. Ketika ia berkelahi di dalam lumpur, ternyata bahwa aku menganggap Agung Sedayu mempunyai banyak kelebihan. Bukan karena ia adikku, dan aku pun yakin bahwa Swandaru pun memiliki kemampuan serupa." "Ah, Kakang Untara terlampau memuji," jawab Swandaru. "Tetapi jika aku dinilai dengan seorang perwira, pasti aku akan melampauinya, tetapi dalam bidang yang khusus." Untara tertawa semakin keras. Swandaru memang pandai menanggapi gurau siapapun juga, terutama menanggapi isi jodang. Swandaru menyambung. Widura pun tertawa pula. Katanya, "Hahaha, itulah agaknya yang membuat Angger Swandaru menjadi gemuk." "Iya Paman, aku tidak pernah menolak rezeki." "Maksudku bukan itu," berkata Widura. "Hatimu terbuka, itulah soalnya. Bukan karena kau terlampau banyak makan, meskipun agaknya hal itu benar." Suara tertawa Swandaru meledak. Ternyata Widura pandai bergurau juga. Namun dengan demikian Kiai Gringsing, kedua muridnya dan Ki Sumangkar itu terpaksa tinggal untuk sementara di rumah itu. "Kakang Untara pandai juga memanfaatkan kita di sini," berkata Swandaru kepada Agung Sedayu ketika mereka berada di Gandok. "Kenapa? Penjagaan kita tentu akan lebih rapat dari para prajurit yang hanya berada di regol dan halaman. Kita berada di dalam rumah. Bersama Paman Widura kita merupakan pengawal yang baik selama malam-malam yang suram bagi Kakang Untara." "Ah, kau? Besok, jika datang saatnya aku kawin, aku akan menahan Kakang Untara barang 3-5 hari untuk mengawal aku." Agung Sedayu tidak mendengarkannya lagi.
Bahkan ia pun kemudian membaringkan dirinya di pembaringan yang besar. Swandaru tertawa sendiri. Katanya, "Hehehe, aku sudah merindukan sangkal putung, dan sudah barang tentu ayah dan ibu menunggu aku pula, apalagi Sekar Mirah." Agung Sedayu berpaling menatap wajah Swandaru sejenak, namun kemudian ia kembali acuh tidak acuh. Bahkan ia pun kemudian memejamkan matanya. Swandaru pun tidak menghiraukannya. Ia masih berbicara terus. Sekar Mirah tentu hampir kehilangan kesabaran. Ia mengira bahwa kita tidak akan berada di Jati Anom lebih dari sepekan. Ternyata sudah hampir 10 hari kita berada di sini. Kita berada di Menoreh berbulan-bulan, sahut Agung Sedayu tanpa berpaling. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Iya, kita berada di Menoreh berbulan-bulan, dan dengan demikian Sekar Mirah menyusul dan mencari kita." Agung Sedayu tidak menyahut lagi. Matanya justru menjadi semakin rapat. Namun tiba-tiba Swandaru bertanya, "Kau sudah mendengar laporan prajurit Sandi yang berada di halaman rumah Paman Widura ini ketika upacara ngunduh pengantin berlangsung?" Agung Sedayu menggeleng lemah. "Ada beberapa orang yang tidak dikenal menyaksikan upacara itu. Mereka adalah orang-orang yang mencurigakan." Kini Agung Sedayu membuka matanya. Dengan kerut-merut di dahinya ia bertanya, "Dari siapa kau dengar hal itu?" "Dari prajurit Pajang." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, Bukan dari prajurit itu, tetapi dari Paman Widura." "Benar, dari Paman Widura." "Juga bukan." Swandaru mengingat-ingat. "Aku yang memberitahukan hal itu kepadamu. Kakang Untara telah menerima laporan itu." Swandaru membelalakkan matanya, lalu katanya, "Oh iya, kaulah yang memberitahukan kepadaku. Kakang Untara mengatakan hal itu kepadamu. Yah, aku ingat sekarang." Kembali Agung Sedayu memejamkan matanya, sedang Swandaru masih saja duduk di pembaringan yang besar itu, sambil tersenyum-senyum sendiri. "Sampai kapan kita akan tetap di sini?" ia bertanya. Tetapi Agung Sedayu sama sekali tidak menjawab. "Keluarga di Sangkal Putung pasti sudah menunggu. Juga keluarga Ki Argopati di Menoreh. Kita di sini merasakan bahwa waktu berjalan terlampau cepat. Tetapi bagi orang yang menunggu, rasa-rasanya matahari tidak bergeser dari tempatnya." "Siapa yang menunggu?" desis Agung Sedayu masih sambil memejamkan matanya. "Paman Argopati." "Kenapa Paman Argopati menunggu kita?" Swandaru tidak menyahut. Ia hanya menarik nafas saja dalam-dalam. Keduanya pun kemudian terdiam sejenak. Swandaru yang duduk di pembaringan itu pun kemudian menguap. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ia pun segera merebahkan dirinya di sisi Agung Sedayu. Namun ternyata yang mendengkur lebih dahulu adalah Swandaru. Agung Sedayu justru tidak segera dapat tertidur. Kata-kata Swandaru ternyata telah menyentuh hatinya. Orang-orang yang menunggu itu pasti jauh lebih gelisah dari yang ditunggunya. Bagi orang yang sedang menunggu, waktu seakan-akan sama sekali tidak bergerak. "Apakah setelah Kakang Untara, aku akan segera menyusul?" bertanya Agung Sedayu kepada diri sendiri. Namun setiap kali pertanyaan itu tumbuh, Agung Sedayu menjadi berkerut. Katanya di dalam hati, "Apakah istriku kelak akan aku beri makan batu? Aku masih belum mempunyai pegangan apapun sekarang."
Lalu terngiang kata-kata kakaknya dan pamannya. "Kenapa kau tidak menjadi seorang prajurit? Kau mempunyai beberapa kelebihan dari perwira-perwira yang masih muda." Tetapi untuk menjadi prajurit Pajang, Agung Sedayu sama sekali tidak menginginkannya. Pendengarannya tentang Pajang yang kurang lengkap itu sempat menimbulkan perasaan yang kurang mapan baginya untuk bekerja bagi Pajang. Ia mendengar bahwa Sultan Pajang kini hampir tidak sempat lagi menghiraukan daerah dan rakyatnya. Ia adalah seorang raja yang mudah sekali dipengaruhi oleh kecantikan seorang perempuan, sehingga waktunya benar-benar terampas habis oleh perempuan-perempuan itu. Semakin lama penghuni Kaputrenya menjadi semakin banyak, sedang di daerah-daerah kesulitan pun menjadi semakin bertimbun pula. Sultan Pajang yang bernama Mas Kerebet dan disebut Joko Tingkir itu sudah kehilangan gairah petualangannya untuk menyaksikan Pajang seisinya dari dekat. Para adipati di pesisir sudah hampir kehilangan ikatan dan berbuat sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Sesudah Pajang berhasil mengalahkan Jipang, maka seakan-akan Pajang sudah waktunya mengenyam hasil jerih payahnya tanpa ada yang mengganggu gugat. Meskipun demikian, Agung Sedayu harus berhati-hati mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya lah yang terjadi demikian. Ia belum mengenal Sultan dari dekat, namun jika hal itu benar terjadi, maka seluruh rakyat Pajang seharusnya menjadi berprihatin. Apakah pantas jika seseorang menaiki jenjang perkawinan tetapi masih belum mempunyai pegangan apapun seperti aku ini? Jika aku ingin menjadi petani, aku tidak tahu lagi apakah sawah dan ladang ayah masih ada. Apakah Kakang Untara pernah memikirkannya dan menyatakan menjadi hak kami berdua? Tetapi Agung Sedayu menggeleng sambil menarik nafas dalam-dalam. Ia berdesah, "Sekar Mirah tidak akan bersedia menjadi istri seorang petani biasa. Kini ia adalah putra seorang Demang yang cukup kaya." Namun dengan demikian, Agung Sedayu menjadi semakin gelisah karenanya. Ia sadar bahwa ia masih belum memiliki masa depan yang mantap meskipun ia memiliki bekal yang cukup. Selama ia berada di dalam asuhan Kiai Gringsing, ia tidak hanya sekedar belajar olah kanuragan, tetapi ia masih juga mempelajari beberapa macam ilmu yang lain. Dari Kiai Gringsing, ia mengenal ilmu kasusastraan, ilmu bintang-bintang dan sedikit tentang tata hubungan masyarakat. Bahkan Ki Sumangkar pun memberinya beberapa macam ilmu pengetahuan tentang hubungan dan sangkut pautnya pejabat-pejabat yang ada di dalam susunan pemerintahan dan ilmu tata pemerintahan itu sendiri. Hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab yang ada dan hukum-hukum yang tidak tertulis tetapi berlaku dan dipatuhi oleh segala pihak di dalam masyarakat. Tetapi sampai saat ia menjelang hari-hari yang penting itu, ia masih belum menempatkan dirinya pada suatu kedudukan yang dapat memberinya jaminan hidup di hari-hari mendatang. Selama ini, aku hanyalah seorang petualang. Guru agaknya seorang petualang juga, yang tidak berpikir tentang keluarga dan beri kehidupan ini sebagai manusia biasa. Justru karena guru sendiri tidak berkeluarga, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Tetapi meskipun bertualang bersama, namun Swandaru mempunyai kedudukan lain. Ia sudah pasti akan memasuki hari depan yang jauh lebih baik dari hari depanku.
karena ia seorang yang akan menerima warisan kedudukan ayahnya, seorang Demang di daerah yang sesubur Sangkal Putung. Agung Sedayu yang gelisah itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk mengusir kegelisahan itu dengan mengenang peristiwa dan persoalan yang memberinya kegembiraan dan kebanggaan. Tetapi setiap kali ia selalu gagal, sehingga karena itu ia masih saja tidak dapat tidur senyenyak Swandaru itu. Demikianlah, maka setiap kali keduanya berbincang tentang diri mereka sendiri dan tentang masa depan mereka, Agung Sedayu selalu dipacu oleh kegelisahan yang mencekam. Namun ia selalu berusaha menyembunyikan perasaan itu dan menanggapi persoalan-persoalan yang dilontarkan oleh Swandaru. Di hari-hari berikutnya, maka Untara pun mulai menjalankan tugasnya seperti biasa. Tetapi ia tidak lagi tinggal di rumahnya yang dihuni oleh para perwira. Meskipun setiap hari ia datang juga ke rumah itu, tetapi di sore hari ia kembali ke rumah Widura yang untuk sementara dipergunakannya sebagai tempat tinggal. Pada itu, selagi Untara sudah mulai menjalankan tugasnya seperti biasa, maka Kiai Gringsing dan kedua muridnya beserta Ki Sumangkar merasa bahwa tidak ada lagi masalah yang harus dihadapinya di Jati Anom. Sehingga mereka pun minta diri kepada Untara dan Widura untuk kembali ke Sangkal Putung. Kenapa di Sangkal Putung? Tetapi Untara masih saja bertanya, bukankah bagi Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar, Sangkal Putung dan Jati Anom tidak ada bedanya? Dan bahkan bagi Agung Sedayu, Jati Anom adalah kampung kelahirannya. Sedang Swandaru pun tidak akan berkeberatan untuk hilir mudik karena gurunya berada di sini. Dan jaraknya pun tidak begitu jauh. Kiai Gringsing tersenyum, katanya, sebenarnya lah bahwa bagiku tidak ada bedanya. Apakah aku berada di Sangkal Putung, Jati Anom, atau kembali ke pondokku yang barangkali sekarang sudah hampir roboh di Dukuh Pakuwon. Tetapi sebaiknya aku pergi ke Sangkal Putung lebih dahulu. Seterusnya, Dukuh Pakuwon adalah tempat yang paling baik bagiku. Ada sebidang tanah, sebuah gubuk kecil, dan tetangga-tetangga yang baik. Mereka mengenal aku sebagai seorang dukun bernama Tanu Metir. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi pada suatu saat, Agung Sedayu tentu akan memerlukan anak Mas Untara dan Widura. Ia pun sudah menjadi dewasa sekarang. Tentu kami tidak akan berkeberatan. Adalah kewajibanku untuk melayani kepentingan Agung Sedayu. Apalagi setelah aku berpengalaman. Paman Widura pun pasti akan dengan senang hati melakukannya. Karena Agung Sedayu dan aku tidak ada bedanya bagi Paman Widura dalam hubungan keluarga. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, tetapi di samping Agung Sedayu, masih ada lagi yang harus kami selesaikan dalam hal yang serupa. Siapa? Swandaru. Hei, kau juga? Kami harus pergi ke Menoreh. Jauh sekali. Itukah sebabnya kalian berada di sana dalam waktu yang lama? Aku memang pernah mendengar, tetapi sekedar desas-desus. Kini Adi Swandaru tidak membantah. Swandaru hanya menarik nafas dalam-dalam. Selain hal itu, berkata Kiai Gringsing, jika aku pergi ke Menoreh, maka aku akan dapat singgah menemui Kelurah Beranjangan. Tetapi mungkin sebelum aku menemuinya,
ia sudah datang kembali ke Jati Anom. Seperti yang dipesankannya, ia ingin membawa satu atau dua orang tawanan itu. Ia harus meyakinkan kepada Raden Sutawijaya bahwa hal itu telah benar-benar terjadi. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu ia pun bertanya, "Jadi menurut Kiai, ada gunanya juga satu dua orang dari mereka dibawa ke Mataram?" Ada. Kedua belah pihak menyadari bahwa ada pihak ketiga yang sengaja menjauhkan jarak antara Pajang dan Mataram. Dan hal itu sangat berbahaya, baik bagi Mataram sendiri maupun bagi Pajang. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia pun mengakui bahwa yang terjadi itu berbahaya sekali. Seandainya tidak seorang pun yang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya mereka hadapi. Karena itu maka katanya, "Baiklah Kiai, jika demikian, apabila Ki Lurah Beranjangan segera kembali, aku akan menyerahkan satu dua orang kepadanya, agar ia dapat membawanya kepada Raden Sutawijaya." Iya, mudah-mudahan Sutawijaya pun menyadari, sehingga ia ikut menjaga agar antara Pajang dan Mataram pada suatu saat akan terjalin pengertian yang mendalam. "Iya," sahut Untara. Dengan demikian, maka Mataram dan Pajang akan menghormati kedudukan mereka masing-masing. Untara mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Iya, Mataram dan Pajang harus menghormati kedudukan mereka masing-masing. Mataram harus merasa bahwa Mataram berada di bawah lingkungan kesatuan Pajang yang besar, dan Pajang pun merasa wajib melindungi kesatuan itu. Itulah yang disebut saling menghormati dalam kedudukan masing-masing. Sikap yang lain daripada itu tidak akan dapat diterima." Sesuatu berdesir di dada Kiai Gringsing, namun ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Ya, begitulah. Tidak ada kemungkinan lain Kiai. Demikian juga jika orang-orang itu dibawa menghadap Raden Sutawijaya. Orang-orang itu akan meyakinkan bahwa sebenarnya ada pihak yang ingin mendorong Mataram untuk menjauh dari Pajang. Dengan tidak langsung, mereka membuat kesan bahwa Mataram sudah memberontak. Karena itu, Mataram harus dapat menunjukkan kesetiaannya kepada Pajang, agar usaha pihak ketiga untuk menumbuhkan kesan pemberontakan itu dapat dilenyapkan." Kiai Gringsing mengangguk-angguk pula. Ia tidak dapat bersikap lain di hadapan Untara. Untara adalah seorang senopati yang berdiri di atas segala macam sikap. Ia adalah seorang prajurit yang utuh. Karena itu, maka Kiai Gringsing tidak akan dapat berbicara dengan Untara selain mendengarkan pendapatnya sebagai seorang senopati. "Kiai," berkata Untara kemudian, "alangkah besar jasa Kiai Gringsing jika Kiai dapat mempergunakan pengaruh Kiai untuk memberikan kesadaran kepada Raden Sutawijaya bahwa sikapnya selama ini memang dapat menimbulkan kesan yang kurang baik bagi Pajang. Menurut keterangan yang aku dengar, karena ia terlampau sibuk, maka Raden Sutawijaya itu belum sempat menghadap Sultan di Pajang, yang kebetulan adalah ayah angkatnya sendiri. Ayah angkat yang sangat mengasihinya. Selain hal itu kurang baik bagi seorang pejabat tinggi di Pajang yang mendapat wewenang atas Mataram. Juga kurang baik bagi seorang anak yang setia dan mengenal terima kasih kepada ayahnya." Kiai Gringsing masih mengangguk-anggukkan kepalanya, namun terasa dadanya menjadi berdebar-debar ketika ia memandang kedua muridnya dengan sudut matanya. Maka dilihatnya wajah Swandaru yang agak berkerut. Sedang Agung Sedayu berusaha untuk tidak memberikan kesan apapun mendengar kata-kata Untara itu. Kiai Gringsing tidak mengetahui perasaan apakah yang bergejolak di dada Ki Sumangkar.
seorang tua yang pernah berada di pihak Jipang ketika perang antara Jipang dan Pajang pecah. Namun yang kemudian mendapat pengampunan dan bahkan seluruh kebebasannya kembali, karena ternyata ia tidak begitu banyak terlibat dalam perlawanan atas Pajang, apalagi setelah pasukan Jipang tercerai-berai. "Baiklah anak Mas Untara," berkata Kiai Gringsing. "Aku akan menyampaikan semua pesan itu jika kelak aku pergi ke Menoreh, atau jika aku diminta ikut pergi ke Menoreh. Yang penting harus pergi ke Menoreh adalah Ayah Swandaru. Mungkin ia tidak dapat pergi berdua dengan Nyai Demang karena perjalanan yang jauh dan sulit, sehingga Ki Demang agaknya akan mengajak kawan lain selama perjalanan." "Terima kasih Kiai. Aku kira Raden Sutowijoyo adalah seorang yang berjiwa besar. Demikian juga Ki Gede Pemanahan. Kelambatan saat menyerahkan alas mentauk yang dijanjikan tentu tidak akan menimbulkan kegusaran di dalam hati. Sedang sebenarnya kelambatan itu pun didasari pada perasaan kasih Sultan Pajang kepada putra angkatnya itu. Sultan Pajang akan menyerahkan bumi Mentauk kepada Raden Sutowijoyo setelah bumi Mentauk menjadi ramai. Tetapi Ki Gede Pemanahan agaknya salah paham dan memaksa Sultan untuk segera menyerahkannya." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Kiai Gringsing berkata, "Aku akan berusaha mengatakan hal ini langsung kepada Raden Sutowijoyo kelak." "Terima kasih Kiai. Hormatku kepada Ki Gede Pemanahan dan Raden Sutowijoyo, disertai ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas pemberiannya. Mudah-mudahan Mataram tidak menyulitkan kedudukanku sebagai seorang senopati yang langsung beradu hidung dengan daerah baru yang dibuka itu. Pada saat yang tepat, tentu kami akan datang ke Mataram, memberikan perlindungan jika Mataram benar-benar ada di dalam bahaya. Selama ini, Mataram masih mampu mengatasinya sendiri dan membinasakan Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak dengan bantuan Kiai. Jika perlu kami akan ikut menyingkirkan bahaya yang lebih besar dan berada di luar kemampuan Mataram untuk mengatasinya." Kiai Gringsing masih juga mengangguk. "Baiklah anak mas, aku akan menyampaikan semua pesan itu. Dan aku pun mengharap agar semua persoalan dapat teratasi dengan baik. Soal yang menyangkut kepentingan bagi kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing." Demikianlah, maka akhirnya Kiai Gringsing dan kedua muridnya dan Ki Sumangkar pun mohon diri. Mereka minta diri pula untuk pergi ke Menoreh pada suatu saat yang baik. Jika karena tidak ada waktu, maka mereka tidak akan singgah dahulu ke Jati Anom. "Kau harus segera kembali, Agung Sedayu," berkata Untara. "Jika kau memang akan segera kawin, kau jangan terus-menerus bertualang. Istrimu tentu tidak akan cukup kau tinggal menjelajahi tanah ini. Kau harus mapan dan mempunyai kedudukan yang baik. Bukan berarti kau harus menjadi seorang perwira tinggi sekaligus, tetapi kedudukan yang bagaimanapun rendahnya, asal kau mempunyai kemungkinan yang terang di hari mendatang." "Baik Kakang," sahut Agung Sedayu, setuju atau tidak setuju. "Dan Adi Swandaru pun, aku harapkan agar segera berada di kademangannya kembali. Sangkal Putung akan tetap merupakan daerah yang penting dipandang dari segala segi sesuai dengan letaknya dan daerahnya yang subur." Iya, sahut Swandaru pula. "Aku akan segera kembali." "Apakah Ki Sumangkar akan ikut pergi ke Menoreh?" bertanya Untara kemudian. "Aku tidak tahu anak mas. Tergantung Ki Demang di Sangkal Putung. Apakah aku akan dibawanya atau tidak?" "Apakah Ki Sumangkar sudah menjadi bebahu kademangan Sangkal Putung?" Ki Sumangkar mengerutkan keningnya.
Namun sambil mengangkat wajahnya, ia berkata, "Bukan anak mas, tetapi aku sekarang sudah dianggap keluarga sendiri oleh Ki Demang. Apalagi aku memang sudah lama berada di rumahnya." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, "Baiklah, selamat jalan. Jangan lupa apabila kalian singgah di Mataram, hormatku bagi Ki Gede Pemanahan dan Raden Sutowijoyo, serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Dan sebagai seorang senopati, aku akan selalu bersedia melindungi daerah itu dari kesulitan apabila diperlukan." "Baiklah anak mas," berkata Kiai Gringsing. "Mudah-mudahan Jati Anom pun selalu aman dan tentram. Mudah-mudahan peristiwa yang mengejutkan itu tidak terulang kembali. Kami akan selalu bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan Kiai, dan terutama bahwa Kiai seolah-olah telah menyelamatkan Jati Anom dalam suasana yang tetap tenang. Karena di Jati Anom sedang berlangsung perhelatan. Tanpa perhelatan itu, Jati Anom tidak akan gentar dilanda oleh huru-hara yang bagaimanapun ricuh dan ributnya. Namun demikian, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun lagi di daerah ini. Tidak terganggu oleh orang yang mengaku berasal dari Mataram dan oleh orang-orang Mataram yang sebenarnya." Orang-orang yang mendengarkan kata-kata Untara itu hanya menarik nafas dalam-dalam. Mereka sadar bahwa mereka berbicara dengan seorang prajurit. Setelah beberapa hari Untara melampaui hari-hari perkawinannya, ia telah berdiri di atas landasannya semula, seorang senopati yang bertugas di daerah selatan dari Kerajaan Pajang. Demikianlah, maka Kiai Gringsing bersama kedua muridnya dan Ki Sumangkar pun meninggalkan Jati Anom. Meskipun Untara sudah menjadi semakin banyak tertawa dan bergurau, tetapi ia masih tetap seorang perwira. Kedatangan Kiai Gringsing dan rombongan kecilnya di Sangkal Putung telah disambut dengan gembira oleh Ki Demang. Dengan serta-merta, mereka pun segera dipersilahkan naik ke pendopo. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.